terkait dengan kemarin, yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian bahwa disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadatain, dan itu adalah syarat mutlak. Jadi orang yang ingin masuk Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disebutkan di dalam kitab ini, kitab Irsyadul Ibad, orang yang beriman di dalam hatinya namun dia tidak menuturkan, tidak mengucapkan dua syahadat, maka imannya itu tidak sah dan dia akan kekal dalam neraka. Jadi tidak cukup hanya beriman dalam hati tanpa dia mengucapkan dua syahadat. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan, terjadi perdebatan yang pro kontra yang terkait dengan pesanan ayat daripada Ali, itu Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk paman Nabi Abu Thalib, memang beliau itu tidak mengucapkan syahadat, namun kecintaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah Nabi, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah yang para ulama menyikapinya berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu tetap tidak beriman dan dia akan kekal dalam neraka. Ini pendapat yang pertama. Namun sebagaimana sudah sampaikan, lebih cenderung ke pendapat yang kedua, yakni Abu Thalib itu tetap beriman kepada Allah, adalah ahlul iman, ahlul jannah. Beliau adalah orang yang beriman kepada Allah dan insyaallah beliau termasuk ahlul jannah. Kenapa? Karena begitu cintanya dengan Nabi, kemudian membela dakwah Nabi, melindungi Nabi. Dan itu adalah pendapat daripada Mufti Syafi'iyah Ahmad Sayyid Dahlan, Syekh Ahmad Sayyid Dahlan. Nah, udah lebih ke pendapat itu, yaitu beriman kepada Allah SWT
Itu kalau kita lagi ada kesibukan, kan bisa ya mengambil ilmu 10 kali. Bahkan ulun dapat dari guru kami, yaitu Syekh Yahya Besar. Kata dia, adanya guru baik. Abah kami jasidi, orang tua sini itu Ibu Syekh Murni, yaitu guru abah negaranya, sahabatnya. Itu jasidi 10 kali jasidi, diri yang subhanallah. Nah, jadi kalau kita ada kesibukan di sini, kami kadang Bapak Ibu di pesantren itu karena waktu tadi, jadi itu jadi santri itu 10 kali itu. Selain 10 kali, ada 10 kali, kalau 10 kali kenapa? Karena waktu. Jadi kalau kepanjangan diri nanti justru taklimnya yang singkat. Sementara kegiatan santri yang utama itu adalah belajar taklim. Jadi bisa seperti itu belajar. Jadi tak kaku sebenarnya. Ya, jadi begitu. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Kenapa misalnya yang ini kok 10 kali aja singkat, ya mungkin ada kesibukan. Kita 3 kali juga sengaja. Bulan mengambil sanad yang 10 kali itu dari guru kami, Guru Syakoni, menyantri di Martabat. Jadi belajar dari Guru Syakoni, untuk belajar kita sekarang namanya. Nah, di situ kami diberikan sanad membaca sebagai 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allah 10 kali. Ini kembali ke kita. Ini tadi ada terkait dengan masalah anak mereka tadi itu. Fal azhar, maka pendapat yang lebih zahir, lebih nampak, lebih azhar, lebih kuat. Al-iktifa'u yaitu cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jadi cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang kafir, ada masuk Islam, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu sudah cukup. Wa huwa muqtada kalami Allah. Nah, ini sebagaimana ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah. Ar-Rawdah itu Rawdah Talibin karangan Imam Nawawi. Lakin allazi tetapi i'tamada ba'dul mutaakhirin ishtiraku wa huwa muqtada kalamil ubbad. Nah, akan tetapi kata beliau, apa yang dikuatkan, yang diperpegangi oleh sebagian ulama mutaakhirin itu disyaratkan dengan kalimat asyhadu. Jadi disyaratkan. Dan ini sebagaimana tuntutan apa yang kita pahami tersebut di dalam kitab Al-Ubab. Jadi dalam kitab Al-Ubab itu adalah menggunakan pakai asyhadu. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Imam Nawawi dalam kitab Al-Ubab cukup tanpa asyhadu. Sementara dalam kitab Al-Ubab harus pakai asyhadu. Berarti bagaimana? Baik dengan yang ikhtiar, yang lebih berhati-hati. Udah ucapkan asyhadu. Dan sulit juga kan? Kecuali satu kondisi dia kesulitan. Kalau kesulitan mau dia pakai. Misalnya seorang kafir dan tidak mampu mengucapkan asyhadu, tidak mampu dia hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ada Imam Nawawi yang mengatakan demikian. Nah, jadi begitulah. Jadi yang namanya perbedaan pendapat ada hikmahnya juga. Rahmat lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi umat. Ini jadi rahmat. Perbedaan pendapat itu begitu. Jadi supaya kita ini bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Karena yang namanya perbedaan pendapat itu tidak bisa kita hindarkan, tidak bisa kita hindarkan. Kemudian sampai di Padai oleh ujar sini itu, habis dari sini. Sehebat apapun ikan, sehebat apapun kamu, hendak menyatukan pendapat ila yaumil qiyamah tidak akan bisa tidak akan bisa kita hendak menyatukan pendapat tidak akan bisa. Itu kalau memang perbedaan pendapat. Yang bisa menyatukan pendapat itu cuma pemimpin aja, yaitu khalifah. Khalifah itu aja yang mampu, yang bisa menyatukan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika khalifah sudah memutuskan, maksudnya kita pakai itu. Khalifah artinya pemimpin kaum muslimin dalam sebuah institusi negara. Dalam kita ada khalifah atau Dr. Amirul Mukminin kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu namanya khalifah, pemimpin kaum muslimin. Itu aja yang bisa menyatukan kita. Dan kalau ada
diucapkan 3 kali sekaligus. Misalnya engkau aku talak, engkau aku talak, engkau aku talak 3 kali sekaligus. Itu ujar Abu Bakar As-Siddiq jatuhnya satu. Sayyidina Umar bin Khattab itu berpendapat kalau mengucapkan 3 sekaligus jatuhnya 3. Nah kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, akhirnya pendapat beliau dia pakai. Umarnya apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bin Khattab tetap ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan karena sudah diputuskan, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab apa itu? Hanya tetap ikut Abu Bakar As-Siddiq, yaitu bila talak 3 diucapkan sekaligus jatuh satu. Tapi pas Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah yang kedua, akhirnya apa? Dia pakai pendapat Siddiq, yaitu pendapat Siddiq juga, yaitu talak 3 diucapkan sekaligus jatuh 3. Dan itu yang berlaku pada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Makanya dalam fikih kita, fikih Syafi'iyah, bila cara itu talak diucapkan 3 kali sekaligus itu jatuhnya 3. Itu saling menghargai dan saling menghormati. Nah kemudian walau qala a'lam aw asrafahuma faqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman. Ini yang pendapat yang harus pakai asyhadu. Andai kata orang itu mengatakan a'lam, jadi pakai a'lam bukan asyhadu saja. Pakai a'lam an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapannya begitu kan? Atau dia tidak mengucapkan keduanya sama sekali. A'lam tidak juga, asyhadu tidak juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman, maka orang itu tidak menjadi muslim. Nah, jadi pendapat yang kedua ini, kalau dia mengucapkan kalimat, kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadunya diganti a'lamu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka belum cukup dia untuk menjadi seorang muslim. Ini penting dalam bagi kita, terutama orang-orang yang ingin mensyahadatkan orang yang ingin masuk Islam dan beramal. Ya lebih baik nanti berhati-hati dalam menggunakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lebih baik kita berhati-hati. Ya. Walibani a'immatina rahyun salisun, dan bagi sebahagian imam kami ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, bahwa istiratu asyhadu aw muradifun ka'lam, yaitu disyaratkan asyhadu atau sesamaannya, yaitu a'lam. Itu pendapat ketiga. Jadi pendapat ketiga ini boleh pakai asyhadu, boleh pakai a'lam, atau ubayyinu. Itu pendapat, atau asqanu. Ini pendapat ketiga ini boleh. Pendapat ketiga. Kalau pendapat yang pertama tadi kan tidak mesti. Pendapat yang pertama cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah cukup. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh pakai a'lam, harus pakai asyhadu. Jadi pendapat kedua ini harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pakai asyhadu boleh, pakai a'lam boleh, atau yang semaknanya asqanu boleh. Misalnya asqanu an la ilaha illallah wa asqanu anna Muhammadar Rasulullah. Itu boleh, itu pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat di sini. Nah, lalu bagaimana baiknya? Kata Syekh Zaid Al-Mundari, "Fayabbaghi likulli man yuslimu al-ihtiyar bi an yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka seyogyanya bagi setiap orang yang ingin masuk Islam, aslam muslimun, ingin masuk Islam, berhati-hati, yaitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang lebih baik. Jadi itu lebih berhati-hati, karena kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah saja. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya lebih baik. Makanya biasanya menyampaikan kepada para santri itu, kalau ingin mengamalkan sesuatu, apalagi kita jadi pemimpin misalnya, ambil yang kira-kira tidak ada lagi perbedaan pendapat. Misalnya dalam sholat, yaitu jadi imam Al-Fatihah, mazhab Syafi'i harus pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan. Yang lain ada mengatakan sunnah
satu mengatakan sah, yang satu maka tidak sah, kan dia. Kalau dia komitmen dengan mazhab Syafi'i, dia tidak sah soalnya, kan begitu kan. Walaupun nanti ada perbedaan juga. Nah, coba pakai begini, pakai Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maksudnya yang mengatakan sunnah tidak masalah, apalagi mengatakan wajib. Nah, begitu ya sebenarnya. Jadi baik kita memilih ikhtiar yang berhati-hati. Atau dalam khutbah, misalnya dalam khutbah dalam mazhab Syafi'i, ketika membaca salawat itu tidak boleh pakai dhamir. Khutbah misalnya dalam khutbah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun hi-nya itu kembali ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu mazhab Syafi'i biasa. Jadi harus pakai nama sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak cukup Allahumma sholli ala alaihi misalnya, Allahumma sholli alaihi. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak masalah pakai dhamir. Tidak bisa pakai dhamir, oleh dalam khutbah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa nama, tidak menyebut nama. Nah, ini kan pro kontra. Nah, oleh karena itu udah namakan ke santri itu biasanya udah pakai aja pakai nama, apa susah sih menyebut nama Nabi gitu. Dan nanti kalau khotib nggak usah bikin gaduh, kan ribut nanti jamaah. Khotibnya tidak sah, yang satu mengatakan khotibnya tidak sah, kan bikin gaduh gitu. Baik sudah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aman sebenarnya, tidak ada yang ribut. Nah gitu caranya, termasuk dalam amal aktivitas kita sehari-hari. Ya, kecuali dalam hal misalnya kita kalau tidak mengikuti pendapat ini maka kita akan kesulitan misalnya karena berbuat itu tidak bisa. Makanya dia dulu tadi perbedaan pendapat adalah rahmat. Kemudian wa makna asyhadu a'lamu wa ubayyin. Makna asyhadu a'lamu, aku mengetahui, ubayyin aku menyatakan. Wa ubayyin, jadi makna asyhadu aku menyaksikan, artinya aku menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Aku menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Itu makna asyhadu a'lamu wa ubayyin. Wa yushtaratu tartibuha wa la yasihu al-imanu bin nabi qabla al-imani billah. Dan disyaratkan juga tertib, harus tertib. Jadi syahadat Allah dulu baru syahadat Nabi. Itu namanya tertib. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dibalik tidak sah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Dibalik itu tidak sah. Dalam azan, dalam salat itu tidak sah. Kalau tidak tertib itu tidak sah. Jadi harus tertib. Syahadat Allah dulu baru syahadat Nabi. Dan mu'alatu bainahuma, dan tidak disyaratkan mu'alat. Jadi tidak disyaratkan itu mu'alat di antara keduanya. Mu'alat itu apa dalam bahasa kita ini yang ada jarak, itu tidak disyaratkan. Tertib wajib, tapi tidak disyaratkan itu mesti bersambung. Misalnya contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Sekali makan saja. Habis makan lalu baru menyambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tetap sah. Itu namanya mu'alat. Kalau bahasa Indonesia itu namanya mu'alat. Ya kan, kalau dalam hal lain itu kan nanti wajib mu'alat. Misalnya dalam akad nikah misalnya harus mu'alat. Jadi antara ijab dan qabul, saya nikahkan engkau sebulan dan sebulan dan sebulan dan sekian. Sekarang ini dulu si calon pengantin lagi baru qabul untuk nikah misalnya, itu bisa dianggap tidak sah karena tidak bersambung. Ya kalau sekedar satu nafas tidak masalah, tidak masalah, bisa dilepas. Tapi kalau sama-sama minum makan tidak sah. Jelas buat untuk makan hanya qabul untuk nikah dengan tersebut tidak sah. Itu tuh mu'alat. Jadi di dalam hal akad nikah misalnya masuk jual beli juga mu'alat. Angkotnya itu
walal arabiyyatu wa ahsana, dan tidak disyaratkan bahasa Arab, dan disyaratkan bahasa Arab. Jadi misalnya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, itu boleh. Sekalipun dia bisa bahasa Arab, wa ahsana, dia bagus bahasa Arab, sekalipun dia bisa bahasa Arab, juga tidak disyaratkan. Tetapi yang penting lagi yustaratu fahmu makna ma talaffaza bihi. Nah, tetapi disyaratkan dia paham makna yang dia ucapkan. Kalau pakai bahasa Arab tapi dia tidak paham, ada sah juga sebenarnya. Jadi kalau ada orang, jadi oleh karena itu ada orang yang mu'allaf itu kan ditanya, paham nggak bahasa Arab arti syahadat ini? Kalau dia paham maknanya sah. Kalau dia tidak paham, tidak sah juga. Jadi mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, yang penting dia paham maknanya. Nanti tidak disyaratkan. Nah biasanya tiap orang itu biasanya bahasa Arab tetap diucapkan, diajari kan, dan baru diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Karena belum pernah juga mensyahadatkan, tapi konteks orang murtad, konteksnya murtad. Jadi kalau bahasa Islam itu tidak pernah, karena mensyahadat orang Islam tidak pernah. Tapi kalau yang dia murtad keluar dari agama, yang kembali ke Islam, jadi mensyahadatkan orang yang murtad. Ya tentunya diatur lagi itu hukum fikih. Jadi dengan murtad kan nanti wajib qada sebelum murtad. Kalau dia murtad sekian tahun, wajib itu diqada, sholatnya diqada, puasanya diqada, wajib. Beda kalau orang masuk Islam, orang kafir masuk Islam itu tidak diqada sama sekali. Kalau orang murtad wajib diqada sebelum. Untuk aja Pak masih mau ingat ada ya. Untuk aja tuh misalnya belum mati dia sempat taubat. Maka apa yang wajib qada 5 tahun dia murtad, keluar dari agama, kemudian dia taubat, ya akhirnya wajib diqada supaya tidak memendek masalahnya. Kalau dalam fikih harusnya tuh diminta taubat 3 hari aja. Waktu jatuh orang murtad 3 hari aja. Disuruh taubatnya tuh 3 hari. Kalau 3 hari dapat taubat, hukum mati. Jadi disuruh 5 tahun. Kalau dalam hukum Islam kan begitu kan, diminta taubat 3 hari. Akhirnya kalau ada satu kampung, satu negeri murtad semuanya, disuruh taubat tidak mau diperangi. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang murtad, juga termasuk memerangi orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu padahal ilmunya luar biasa. Dan urusan agama terbiasa masuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kita ilmunya luar biasa. Tapi kalau urusan agama terbiasa luar biasa. Kalau ada orang mempermainkan agama, orang yang tidak membayar zakat, waktu itu menolak bayar zakat, masih diperangi. Ada orang murtad masih diperangi. Itu kalau sedih, tegas, lembut dan luar biasa lembutnya, tapi tegas dalam urusan agama, luar biasa juga tegas dalam urusan agama. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal keras sempat itu menasihati Abu Bakar As-Siddiq untuk berlaku lembut kepada orang-orang yang tidak membayar zakat, kepada orang-orang murtad. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak dulu. Itu perusahaan luar biasa. Nah itu tadi. Jadi biasanya tadi pakai bahasa Arab dulu, kemudian nanti baru pakai bahasa Indonesia diterjemahkan. Apa makna syahadatain ini? Dua syahadat ini bahwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah al-munfarid bil-uluhiyyah, yaitu bahwa tiada wajib yang disembah, artinya tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya berwujud pada wujud illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-munfarid bil-uluhiyyah, yang Allah itu Maha Esa sendirian dengan ketuhanan. Itu makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan kita belajar kan ada wahdaniyah bil zat, wahdaniyah bil sifat, wahdaniyah bil af'al. Jadi Allah itu Maha Esa pada zat, pada sifat, pada af'al, pada perbuatan. Wa an yazidal musyriku, dan wajib juga nanti bahwa menambah orang musyrik. Orang musyrik, nah kalau orang musyrik dalam konteks agama kita, dalam konteks Islam, orang musyrik itu berarti ya kayak misalnya Hindu, Konghucu,
statusnya kan ada yang ahlul kitab, ada yang musyrik bahasa, tapi dia termasuk kafir di dalam pandangan agama kita, tapi mereka kafir. Nah, kafir itu nanti ada yang ahlul kitab, bahasa ahlul kitab itu Yahudi Nasrani, Nasrani Kristen kalau bahasa kita sekarang kan Yahudi Nasrani, karena mereka itu diberikan kitab oleh Allah Taala, yaitu Taurat, Injil. Kalau Nasrani kan Injil, walaupun saat ini kita meyakini Injil sekarang ini sudah banyak diubah oleh mereka. Nah, mereka itu statusnya ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu kalau tidak ada kitab. Bahwasanya orang-orang yang kafir siapa mereka? Ahlul kitab wal musyrikin, yaitu ahlul kitab yang Nasrani wal musyrikin, orang musyrik selain Yahudi Nasrani, ini tadi kayak Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu musyrik statusnya. Nah, kalau orang musyrik nanti dia menambah selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu menambah kafartu bima kuntu asyraktu bi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Jadi dia mengucapkan aku ingkar, aku kafir dengan apa yang aku selama ini musyrik, dan aku berlepas diri dari setiap agama yang menyalahi daripada agama Islam. Jadi begitu dia. Jadi dia mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan saya ingkar dengan apa yang saya musyrik, kemudian dan saya berlepas diri daripada agama yang menyalahi agama Islam. Maka dari itu, jadi intinya kita harus menjaga anggota keluarga kita, jangan sampai mereka itu dengan alasan tertentu lalu rela melepaskan agama. Itu hati-hati kita, jangan sampai anggota kita juga anggota keluarga kita jangan sampai rela melepaskan Islam gara-gara kondisi tertentu. Itu jangan sampai, karena yang namanya murtad keluar daripada agama ini adalah abhasul fi sifadil qulub, kekufuran. Makanya ada doa bagus untuk kita amalkan, ada doa, dan kalau dibaca tiap Allah makhtim lana bil iman, makhtim lana bil Islam, makhtim lana bis sa'adah, makhtim lana bil khair, makhtim lana bil husnil khatimah. Itu yang kita minta. Allah makhtim lana bil iman, Allah sudahi kami dengan iman. Makhtim lana bil Islam, sudahi kami dengan Islam. Makhtim lana bis sa'adah, sudahi kami dengan kebahagiaan. Makhtim lana bil khair, sudahi kami dengan kebaikan. Wakhtim lana bi husnil khatimah, sudahi kami dengan husnul khatimah. Hafal kita. Itu dibaca sesudah surat Al-Baqarah. Allah makhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bi husnil khatimah. Itu kalau bisa sampai dibaca. Karena kita tidak tahu minta. Jadi kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Bahkan ada kemarin berita, yaitu seorang berita, ada seorang ustaz ternyata dia murtad, dan keberketahuan itu adalah waktu dia mati. Jadi dia mati itu diurus secara Hindu kalau tidak salah beritanya itu diurus Hindu hanya. Sementara orang-orang tahunya sedikit masih Islam karena sering jadi khatib, menikahkan orang selama 4 tahun. Jadi ditanya kenapa dia menagih dia diurus dengan cara itu. Ujar ini sedikit sudah tidak Islam lagi, sudah 2 tahun yang lalu. Atau sudah 2 tahun yang lalu dia tidak Islam lagi. Nah, coba 2 tahun yang lalu. Lalu dia tanya lagi, kenapa dia masih menjadi imam, jadi khatib, kemudian menikahkan orang, sudah pekerjaannya, sudah gawainya. Cuma mulai 2 tahun kadang-kadang tahapan mungkin. Misalnya dia menyembunyikan kekufurannya itu, Masya Allah. Nah itu bahaya. Makanya kita minta kepada husnul khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Nah lalu timbullah permasalahan begini. Kayak apa? Dia sholatnya itu orang yang cuma jadi khatib, jadi imam saja. Padahal kan statusnya murtad 2 tahun
tahu bahwa imam itu murtad, ketahuan yang lalu, ketahuan sudah 2 tahun baru ketahuan, maka selama 2 tahun itu wajib berwudu. Itu pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kedua ini terlalu baik, yaitu tidak perlu dikodok. Namun ulun lebih cenderung ke pendapat yang tadi, itu wajib dikodok. Dan ulun sudah bertanya langsung dengan ulun, yaitu Syekh Abdul Rahman Suriah. Ulun pernah belajar online tapi dengan ulama Suriah, yaitu Syekh Abdul Rahman, seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i. Ulama fikih mazhab Syafi'i, seorang yang pakar dalam mazhab Syafi'i. Kami belajar online. Belajar online sama dia. Alhamdulillah hampir 2 tahun belum sempat belajar sama saya. Hampir 2 tahun secara online. Itu dan Syafi'i. Jadi ada beberapa kitab yang ditamatkan, yaitu kitab fikih Syafi'i. Nah, ulun tanya beliau pakainya pakai WA. Alhamdulillah kan kontaknya kami masih ada. Jadi biasa ulun kalau ada permasalahan fikih ulun tanya. Tapi oke bahasa Arab, karena beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Arab. Itu salah satu tanyakan. Hanya beliau menjawab, itu intinya bahwa dalam mazhab Syafi'i yang utama adalah wajib diwudu. Pendapat yang utama, walaupun ada pendapat lain yang menyatakan, tapi yang utama itu diwudu. Nah, ini juga termasuk beliau menjelaskan, termasuk orang salah kiblat. Misalnya dia sholat ternyata 5 tahun terbukti kiblatnya salah. Padahal 5 tahun saja, maka selama itu wajib dikodok sholat. Nah, jadi oleh karena itu perlu kehati-hatian kita dalam masalah syarat sholat itu perlu kehati-hatian. Kan ada kiblat termasuk suci dari hadas, termasuk suci dari najis. Itu masalah syarat itu perlu kehati-hatian, perlu berhati-hati. Makanya andai kata misalnya kita di sholat
Dan juga hati-hati dengan masalah kasus nikahan beda agama. Itu jangan sampai ada di anggota-anggota kita yang mau nikah beda agama. Ya tidak akan pernah bahagia kalau sudah nikah beda agama. Tidak akan pernah bahagia, nanti berantakan, mata lagi berantakan, akhiratnya berantakan. Nah, itu jangan sampai dikeras, dikeras karena ada orang yang datang ke rumah nangis-nangis. Menangis-nangis anaknya memangnya mau menikah dengan lakinya buat daripada itu. Jadi lu keras, jangan sampai mau dia menikah dengan orang yang beda agama. Apakah sugi apapun itu nikah beda agama. Kemarin ada juga, tapi ada beberapa sampai dipanggil datang ke rumah karena sebabnya memang sudah patut dengan presiden kawan-kawan. Nah, kemudian ada salah satu presiden lagi yang mau menikah, tapi sayang laki yang itu muda, jadi hanya untuk ditelepon datang. Itu tadi intinya masalahnya menjelaskan kayak masalah cinta. Jadi ya ini berdoa kepada Allah, mudah kita dapat keturunan soleh-soleh. Makanya yang kemarin mengingatkan membaca Rabbi habli minal dzurriyyati thayyibah innaka samiul du'a. Maka kalau sudah dzurriyyatan thayyibah berarti anak kita akan menikah dengan laki-laki atau perempuan soleh-soleh dan akan melahirkan dzurriyyat yang soleh-soleh. Jadi makanya itu diamalkan. Udah malah lahir sampai hari tidak pernah meninggalkan Rabbi habli minal dzurriyyati thayyibah innaka samiul du'a. Itu kiranya kita amalkan. Rabbi habli